Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, kami dipanggil untuk bertobat. Dipanggil untuk menjadikan Yesus sebagai satu-satunya penebus penyelamat. Dipanggil untuk metanoia. Tidak lagi memfokuskan kepada kepentingan pribadi, tapi kepentingan Allah, kehendak Allah. Bantu kami ya Bapa, untuk memiliki sikap batin yang demikian. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, hari ini gereja mengajak kita dalam minggu biasa ketiga untuk bertobat. Siapa yang mengira dan menyangka bahwa bertobat itu gampang? Kata-kata ini bukanlah kata-kata yang biasa. Kita berubah saja sulitnya bukan main. Kita mengubah perilaku kita yang biasa saja sulitnya bukan main. Apalagi bertobat. Berubah tidak selalu berarti bertobat. Bertobat itu adalah suatu sikap batin yang menjadikan Allah segala-galanya. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Dan kita tahu, kita sadar, kita mengerti, kita faham bahwa itulah yang Tuhan kehendaki bagi kita. Dan kita mengerti bahwa kita dipanggil untuk pada pertobatan. Tapi saudaraku terkasih dalam Kristus, betapa tidak mudahnya bertobat itu kita bisa lihat dalam bacaan pertama hari ini ketika Yunus, seorang Israel, seorang Yahudi yang diminta Tuhan untuk menobatkan orang Niniwe, ya, orang yang berada di katakanlah di daerah Irak, dan betapa Yunus sendiri menolak tugas yang tidak mudah ini. Dan dia akhirnya karena meskipun menolak, lalu dia mau melarikan diri dari tugas yang mulia ini, tetapi sulit. Tetapi kehendak Tuhan harus terjadi. Sampai akhirnya orang-orang Niniwe, raja, umat, dan binatang-binatang, dan terutama binatang-binatang harus berpuasa dan menerima pertobatan pewahyuan dari Yunus, orang Yahudi yang mungkin tidak ada kaitannya dengan orang-orang Niniwe. Tapi akhirnya orang Niniwe bersedia bertobat karena kerajaan Allah sudah dekat. Karena mungkin ancaman kepada orang-orang Niniwe akan hancur lebur. Ya, tapi zaman sekarang, apakah orang diancam sekalipun dengan katakanlah COVID-19 kemarin, banyak orang mati tergeletak karena begitu mengerikan. Tetapi apakah setelah itu orang bertobat? Juga tidak. Ya, kalau boleh dikatakan peperangan terjadi, Rusia, Ukraina, Cina dengan negara-negara di sekitar, ya, Amerika dan seterusnya. Dan betapa tidak mudahnya untuk berubah, mengubah mindset, mengubah cara pikir, cara pandang. Bertobat berarti juga mengubah cara hidup, cara pandang, cara pikir, ya, untuk menjadikan Allah sebagai satu-satunya Sang Pencipta, Sang Penebus. Saya sendiri pribadi sebagai pastor atau orang-orang lain sebagai pastor, pertanyaan sederhana, berapa banyak orang yang saya tobatkan? Tugas saya adalah seperti para rasul yang hari ini dipanggil untuk karya pertobatan. Berapa banyak yang sudah kita tobatkan? Mungkin tidak lebih dari 5, mungkin tidak lebih dari 10. Ya, mungkin ya, bahkan mungkin hampir tidak ada juga orang yang sungguh-sungguh berbalik, ya, kepada Tuhan, berubah. Ya mungkin orang mengatakan, ya, orang hebat, pengkhotbah hebat. Pertanyaannya, apakah setelah itu mereka sungguh-sungguh bertobat, berubah hidupnya? Belum tentu juga. Karena itu saya sempat terpikir, pertobatan itu adalah bukan karyaku, tapi karya Roh Kudus. Maka aku harus memulai sesuatu yang sangat sederhana, sangat lemah, sangat rapuh. Ya Tuhan, hamba-Mu berdosa, bertobatlah. Tuhan, kasihanlah aku, orang yang berdosa ini. Dan diulang-ulang doa Yesus ini yang seringkali kita
kita dengarkan, Tuhan Yesus kasihanlah aku orang berdosa. Mungkin ini kata-kata awal dari tanda pertobatan kita. Dengan kesederhanaan kita ulang, kita deraskan, Tuhan Yesus kasihanlah aku orang berdosa. Tuhan Yesus kasihanlah aku orang berdosa ini. Ya. Jadi mungkin inilah kata-kata yang mengawali pertobatan pribadi kita. Kita ulang, kita daraskan, Tuhan Yesus kasihanlah aku orang berdosa ini. Tuhan Yesus kasihanlah aku orang berdosa ini. Karena dosa itu bukan hanya yang kelihatan bahwa kita mukul, kita nendang, membunuh secara fisik, tapi secara batin ya. Dengan begitu kita mendorong diri kita untuk memiliki sikap batin yang rendah hati, sikap batin yang terbuka, sikap batin yang mengizinkan Tuhan untuk mengubah hidup kita. Apakah aku bisa mengubah hidupku? Juga tidak. Kita butuh rahmat. Maka kata-kata ini mudah-mudahan Anda ulang sekali lagi. Tuhan Yesus kasihanlah aku orang berdosa ini. Tuhan Yesus kasihanlah aku orang berdosa ini. Tuhan Yesus kasihanlah aku orang berdosa. Kerendahan hati untuk menerima bahwa pikiran, hati, budi, rega kita adalah persiapan kita untuk mendengarkan, mengizinkan Tuhan mengubah hidup kita. Semoga Tuhan memberkati Anda di hari ini dengan mendaraskan kata-kata kalimat yang kita mudah ulangi. Tuhan Yesus kasihanlah aku orang berdosa. Tuhan berkati kita semua dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.